Oke, aggregation ya. Aggregation ini spesies apa gitu ya. Kalau sebelumnya kita udah belajar ngambil data, bahkan float ya, create, update, delete. Sekarang aggregation ini buat apa gitu, spesies apa ini, kan gitu. Operasi aggregation memproses data-data dan ini nyebelin ya, bentar ya. Gak kebaca. Oke. Dan memproses, nah ini. Oke. Memproses data-data dan mengembalikan hasil yang telah diolah. Ntar geser dulu. Wah. Computer result ya. Oke. Jadi intinya apa? Aggregation itu ngeproses data, nanti datanya itu bisa outputnya gimana gitu, diolah intinya lah ya. Operasi aggregation dapat mengelompokkan data-data dari beberapa dokumen. Tadi dokumen itu data, kan disebut data. Dan dapat melakukan berbagai operasi dalam mengelompokkan data jadi satu data. Misalnya ini data dokumen nih. Ada dokumen 3 ya di sini nih. Ini kan dokumennya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa kelompokin tuh grouping kalau di SQL grouping, kata kuncinya group by bla bla bla. Terus ada 3 cara untuk ngelakuin aggregation di MongoDB ya. Cuma ini kemarin nyoba aneh gitu sih, kita bingung malah ya. Yang recommended memang yang ini, dari MongoDB juga rekomendasi yang ini karena lebih cepat ya. Sama yang ini juga gampang nih karena kayak fungsi gitulah, built-in function ya. Jadi ada 3 aggregation pipeline, MapReduce, single purpose aggregation operations. Nah, misalnya teman-teman siapin datanya dulu. Ini MongoDB-nya saya buat database baru aja ya. Saya buat database baru. Ya, MongoDB lagi. YouTube. Nah, kita mau bikin collection namanya orders ya, misalnya order. Nah ini ya, cuma kan masih kosong ya, kosong ya shoot ya gitu, nggak jelas. Nah, kita bisa masukin data dengan cara insert dokumen. Nah, kita bisa nambahin pakai kode nih. Nah, teman-teman kalau yang terbiasa dengan object dan array di JavaScript ini kan enak banget nih kayak gini. Kita tinggal bikin, ya kan? Nah, asik banget ya. Nah, terus saya mau bikin customer ID. Salah customer ID-nya. Ini kita buat data dummy buat dicoba belajar aggregation ya. A123. Terus maunya gas. Maunya 500. Terus statusnya A. Nah, ini teman-teman bisa copy aja karena copy itu mantep ya, bikin gak ngantuk dan nyaman di lambung. Oke, ini 123, maunya 250. Kelihatan gak sih? Oke, statusnya A juga. Ini teman-teman bisa copy lagi. Ada ini nggak teman-teman rekomendasi gitu, bangku buat supaya jangan pegel gitu kalau coding. A212 ini Miro Sableng 200 A. Kemudian terakhir A123 300 D misalnya ya. Oke, ini kita buat data begini, insert. Dah, ini langsung masuk ya datanya. Kita bisa lihat dalam bentuk table, bisa lihat dalam bentuk kode juga, sama kayak yang tadi kita masukin. Oke, kemudian kita udah sediain data ini. Nah, sekarang kita mau main agregat dari collection ini. Sungguh sakit telinga, bawaan umur. Oke, kita langsung aja ke sini ya, misalnya boleh nggak ya? Bisa nggak ya sini? Klik, CLS, ya nggak asik. Kita coba lagi. Kalau di komen lain tadi enak ya, bisa di clear gitu, bisa dihapus.
DB, kita cek dulu di mana DB nya, kita pindah dulu ya, belajar MongoDB. Oke, show collection dulu. Oke, DB order aggregate. Nah, kemudian isinya ini ada tray, ini ya, tray gini. Terus di dalamnya ini ada kayak gini, $match kondisinya apa, $group apa yang di grouping, dikelompokkannya datanya itu, dikelompokkan itu dokumennya berdasarkan apa. Misalnya nih, dokumen tadi kita kan ini, kita mau ngelompokin berdasarkan customer ID misalkan, ya udah, cuma formatnya ini nih, pakai match. Misalnya di sini saya buat, oke, match. Nah ini ada opsi-opsinya, dikasih match. Nah saya mau nge-match yang status ID-nya, statusnya A misalnya. Terus kedua, kita bikin objek lagi yang mana group, kita nge-grouping by apa. Nah uniknya apapun nge-groupnya ini ID nih, di sini nih dibikin, MongoDB bikin itu sebagai ID. Kemudian kita mau grouping by misalnya customer ID ya, kita mau nyari semuanya statusnya A, kita mau grouping by customer ID, artinya nanti cuma outputnya keluar 2 data doang. Ini di grouping jadi 1, ini di total 750, ini jadi cuma 1, 200 gitu ya. Misalnya grouping by cash ID, terus kita koma, kita ngambil field namanya total. Ini total ini bebas ya, misalkannya total amount misalnya, boleh aja. Terus kita nge-sum dari field amount. Nah itu panjang banget ya, task kosong, makasih. Sekian, terima kasih. Kenapa kosong? Menyebalkan. Cash ID, customer ID, statusnya A, oke, nge-match. Match. Apa yang ngaruh ya? Nah jadi kita coba dulu kenapa ini nggak bisa, menyebalkan. Coba ya, ini saya copy. Saya penasaran. DB dua. Use cover Mongo. Show collection. Bentar ya, saya ngecek doang ini. Wah, ada ya. Oke, apa yang salah? Statusnya A, ini statusnya A. Ada nih DB order. Kita nge-grouping nge-match yang statusnya A. Bener loh statusnya A. Terus kita grouping ID, customer ID, total amount. Oke, apa yang salah? Fine. Cara paling gampang, kita copy nih. Saya paste dulu sini, ini saya copy. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa klik ya. Kita coba sini. Kenapa dibalikinnya dari kosong? Adakah kondisi kita yang salah? Nah ini dapat. Nah jadi 2 data, dia di grouping ini karena sama customer ID-nya, di grouping by customer ID. Nanti jadi 750. Kenapa totalnya jadi 0? Sum amount. Oh alah mamen, saya ada curiga deh. Tadi pas kita masukin data kayaknya kita salah ya. Harusnya masukin datanya gini nih, amountnya tadi jangan dikasih kutip. Nah ini kesalahan teknis, kita coba ubah sini. Tipe datanya nggak boleh string. Tipe data buat nomor harus, coba misalnya double atau integer gitu ya. Jadi jangan di-stringin kayak gini. Nah ini salah satu kayak enaknya pakai GUI gini ya, tinggal klik-klik aja ya. Tadi saya ubah jadi apa? Double. Nah coba ya,
Ini ada yang salah nih perintah saya nih. Oke, coba ya. Mungkin dia nggak mau kayak gini, dispasin mungkin, enggak juga. Mungkin juga match tipe kah? Dollar match status titik 2 kutip A koma. Oh iya mungkin ya, mungkin kebanyakan pas ini. Masa sensitif banget ya. Group ID pas ID koma touch. Coba ini kita hapus touch. Aneh banget. Thank you. Ini apa yang salah nih? Penasaran nih. Agregate. Oke, cara paling gampang gini. Ini saya taruh sini. Saya adu nih mereka dua nih. Kita penasaran ya. Sub. Sama ya? Oh alah. Nah coba ini kita lurusin. Jangan-jangan dia nggak mau lurus kayak gini. Dia sukanya belok-belok, dia nggak mau lurus. Coba ini saya copy, saya lurusin. Mau juga, nggak ngaruh dah. Ini apa yang salah nih? Oh, makasih ya. Ternyata perintah saya kurang S-nya ini ya. Jadi collection-nya mencong dia. Makanya dia ngembalin tray kosong. Oke. Jadi ini udah bener, tinggal tambahin S di sini. Oke, saya penasaran aja tadi sih. Jadi ini hasilnya harusnya sama aja. Ya, sama aja ya. Nah, ini tadi sesuai 212 di groupingnya sendiri. Nah, kalau misalnya statusnya kita hilangin, bisa nggak ya? Misalnya saya bikin ini kosong aja, objek kosong, task. Nah, dia nggak boleh, dia harus contain exactly one field. Wajib pada kondisi. Makasih. Berarti bisa juga sih kayak gini sih. Dia ada nggak ya? Kayak gini ada nggak ya? Ya, asal aja udah. Task. Nggak boleh. Atau nggak gini, misalnya status iya sama dengan A ya. Kalau not equal gimana isinya? Oke, kita coba ya. Not equal aggregate. Maksud saya mau pakai apa, mau ngambil semua datanya gitu. Nah ini nih kayak gini nih, cuma nggak boleh tadi ya. Nah ini nih, saya bikin masalah sendiri nih, luar biasa ya. Not equal. Nah, ini harusnya status. Wah, nggak mau. Ini ne is not low in atlas tier. Diomelin ya. Kenapa diomelin? Udah, pokoknya begitu ya. Balik lagi ke masalah, udah kemana-mana ini, udah ngaco-ngaco. Jadi match ini adalah ini yang ini intinya where di SQL where artinya apa? Filter, menyaring dokumen, hanya dokumen yang memiliki status A. Jadi kita kosongin, nggak mau, harus ada kondisi, harus ada kriteria. Tapi kita mau bikin not equal tadi diomelin ya. Jadi it's okay, ini harus wajib satu ada. Grup ini mengelompokkan dokumen berdasarkan field apa gitu loh. Tapi ini harus ID selalu nih, setahu saya nih, nggak boleh diganti. Kalau diganti ngaco. Nah, kita nge-grouping by field apa dan menghitung apa. Sum ini menghitung dari amount ini. Jadi selain sum mungkin ada lagi nanti apa, average gitu ya. Kita coba ya. Ini kotor nih. Ya, kita coba mana tadi apanya ya. Kita copy yang ini aja. Nah, nanti kita ganti ininya, bisa jadi AVG misalnya. Ada nggak AVG? AVG nggak ada ya? Atau apa namanya, max gitu, ada nggak? Maksimal ya. Nah ada ya, jadi dia ngambil nilai yang maksimal dari semua dokumen yang ada, atau minimal misalnya.
Min-nya nggak boleh kayak gini ya, min-nya dolar, sorry ya. Dia ngambil nilai yang paling terkecil. Coba min AVG ada, AVG nggak ada ya. Oh ada tuh, rata-rata dari semua dokumen yang dikombinasikan. Jadi match ini buat ngefilter, group ini buat ngegrouping, ini fungsi built-in-nya untuk ngapain gitu. Kita bisa aja sih sebenarnya cuma ngambil doang, kayaknya bisa deh. Kita cuma ngambil kayak gini doang nih. Kita cuma ngambil tanpa ngapa-ngapain. Misalnya kita mau ngambil total amount, ngambilnya dari amount gini, kayaknya boleh sih. Oh nggak boleh, harus akumulator begitu. Simple. Aggregation pipeline merupakan cara yang paling direkomendasikan karena paling efisien dalam melakukan operasi langsung ke MongoDB. Kalau MapReduce ini, ini udah tadi saya kasih contoh. MapReduce ini menggunakan custom JavaScript function. Terus begini nih caranya nih. Mapnya apa, reduce-nya apa, query-nya apa, output-nya apa. Kita nggak usah coba karena nggak rekomendasi juga buat HP coba. Cuma konsepnya begitu. Dia nge-map dulu baru di reduce. Dia map dulu jadi kayak gini, di reduce jadi kayak tadi juga. Oke, ini error ketika kita lakukan pada MongoDB Atlas ya. Jadi saya malas sama dia urusan ini. Terus kalau misalnya ngejalankan pada MongoDB Shell ya, jadinya begini. Dia nampilin order total, count segala macamnya. Teman-teman bisa coba sendiri yang gitu ya. Nanti slide-nya saya kasih di deskripsi kali ya. Nah, yang ini yang terakhir paling gampang, single purpose. Jadi kalau di SQL kita punya count, distinct, di sini juga ada. Ini paling gampang, sedikit doang. DB orders, kita mau ngedapetin distinct field apa? Misalnya kita mau ngedapetin ini ya, customer ID ya. Customer ID. Nah, dia dapetin distinct. Ketika ada sama lebih dari satu dijadiin satu, jadi unique. Misalnya kita distinct apa? Amount. Nah, di distinct yang udah sama nggak di misalnya status, ini paling gampang ya. Nah, A, D. Terus ada lagi misalnya kita nge-count ini contohnya, kita ngitung jumlah data yang di order ada berapa gitu ya. Ada 4. Cuma ada satu yang menarik nih, bedanya count sama estimate dokumen count ini apa? Padahal sama-sama 4. Itu masih menjadi misteri buat saya. Teman-teman boleh komen di komentar kalau ada yang tahu ya. Jadi saya jadi tahu besok-besok. Oke. Tuh untuk aggregation. Di video selanjutnya kita akan backup dan restore MongoDB. Thank you.